Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga artikel yang saya tulis dengan judul pengaruh current ratio, debt to equity ratio, return on equity, dan dividend payout ratio terhadap return saham pada perusahaan yang tercatat pada indeks IDX 30 Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021 telah terselesaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, tentunya Ibu dosen pembimbing Bu Tuti Rapini, SEMM, dan Bapak Riawan, SPDMM, yang telah membimbing saya dengan setulus hati sehingga artikel ini dapat terselesaikan. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Ersa Rosyana. Mohon izin mempresentasikan hasil artikel yang telah saya buat. Langsung saja. Fenomena globalisasi yang terjadi di dunia saat ini telah membawa dampak yang signifikan terhadap pasar modal dan minat masyarakat untuk berinvestasi. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar internasional dengan lebih mudah dan efektif sehingga meningkatkan potensi keuntungan serta bisa menarik investor agar melakukan pembelian saham perusahaan terkait. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat tentunya membuat investor lebih mudah untuk mengakses informasi untuk memantau pergerakan pasar serta membuat keputusan investasi yang tepat. Kemudian Bursa Efek sendiri merupakan badan yang memberikan informasi terperinci mengenai perkembangan saham yang ada di Indonesia. Kemudian untuk objek dalam penelitian ini merupakan indeks IDX 30. Indeks IDX 30 sendiri merupakan indeks dari Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang besar dan likuiditas yang tinggi. Adapun untuk penelitian ini, peneliti memperhatikan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio nilai pasar, dan rasio profitabilitas. Adapun variabel yang pertama yaitu current ratio dari rasio likuiditas, kemudian variabel X yang kedua debt to equity ratio dari rasio solvabilitas, kemudian ada dari rasio profitabilitas sendiri yaitu return on equity, dan variabel X yang terakhir yaitu dividend payout ratio dari rasio nilai pasar. Kemudian untuk variabel dependentnya atau variabel terikannya yaitu return saham. Sementara current ratio sendiri merupakan rasio lancar atau rasio yang pada umumnya digunakan perusahaan untuk mengukur bagaimana seberapa jauh perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian untuk rasio debt to equity ratio, rasio solvabilitas itu merupakan perbandingan jumlah hutang perusahaan dengan jumlah modal hutang sendiri yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya ada return on equity merupakan rasio profitabilitas, merupakan rasio yang digunakan sejauh mana perusahaan dapat menciptakan keuntungan dari modal yang disetor oleh para pemegang saham atau oleh para ekuitas. Kemudian dividend payout ratio yang termasuk nilai pasar merupakan rasio yang digunakan untuk melihat persentase atau perbandingan dari keuntungan atau laba bersih perusahaan, earning after tax, yang diberikan untuk para ekuitas atau para pemegang saham perusahaan. Kemudian untuk variabel Y-nya atau variabel dependent yaitu return saham. Return saham merupakan suatu tingkat pengembalian saham, dalam istilah lain merupakan suatu keuntungan yang merupakan suatu keuntungan dari hasil investasi saham. Return saham sendiri terdiri dari dua, yaitu realized return dan expected return. Realized return sendiri merupakan
nilai saham saat ini, sedangkan expected return merupakan nilai saham yang kita harapkan ke depannya. Kemudian untuk metode penelitian, untuk ruang lingkup penelitiannya sendiri yaitu perusahaan-perusahaan yang tercatat pada indeks IDX 30 Bursa Efek Indonesia selama periode 2017-2021 menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pada indeks IDX 30 yang tentunya tersedia di situs resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi masing-masing perusahaan. Kemudian untuk populasinya yaitu seluruh perusahaan yang tergabung ke dalam indeks IDX 30 selama periode 2017 sampai 2021. Dan untuk sampelnya sendiri yaitu menggunakan teknik pengambilan purposive sampling. Adapun kriteria pengambilannya diantaranya yang pertama, perusahaan termasuk indeks IDX 30 Bursa Efek Indonesia selama periode 2017 sampai 2021. Kemudian kriteria selanjutnya adalah perusahaan yang konsisten masuk ke dalam indeks tersebut. Dari jumlah populasi sebanyak 53, didapat sebanyak 16 sampel. Jadi sebanyak 37 perusahaan merupakan perusahaan yang tidak konsisten masuk. Artinya yang secara konsisten masuk indeks IDX 30 itu sebanyak 16 perusahaan. Adapun untuk metode pengambilan datanya menggunakan data sekunder dari data laporan keuangan perusahaan selama kurun waktu kurang lebih 5 tahun terakhir. Kemudian untuk definisi operasional variabel seperti yang sudah saya sebutkan tadi, menggunakan current ratio, debt to equity ratio, return on equity, dividend payout ratio, dan return saham. Adapun penghitungannya untuk current ratio sendiri merupakan aset lancar bagi utang lancar, kemudian debt to equity ratio, total utang dibagi dengan total ekuitas. Kemudian untuk laba return on equity yaitu laba bersih setelah pajak atau earning after tax dibagi dengan total equity atau total ekuitas. Kemudian untuk dividend payout ratio yaitu dividen per share dibagi earning per share. Untuk return saham sendiri yaitu penghitungannya harga saham saat ini dikurangi harga saham periode sebelumnya dibagi dengan harga saham periode sebelumnya. Adapun untuk metode analisis datanya, yang pertama menggunakan analisis statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, kemudian uji autokorelasi. Dan untuk selanjutnya menggunakan analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, menggunakan uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Untuk hasilnya sendiri, analisis statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum current ratio sebesar 0,61 dicapai oleh PT Unilever Tbk pada tahun 2021. Selanjutnya untuk rata-rata sebesar 1,71. Dan selanjutnya untuk uji asumsi klasik seluruhnya memenuhi standar atau memenuhi model regresi mulai dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, kemudian ada uji autokorelasi sehingga model regresi layak digunakan untuk penelitian. Kemudian hasil analisis linear berganda menunjukkan nilai konstanta. Yang pertama untuk CR, untuk konstantanya sendiri bernilai 0,015 dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel independen, maka nilai dari variabel dependen sebesar 0,015. Untuk variabel current ratio memiliki nilai 0,21 bermakna bahwa jika terjadi current ratio mengalami penambahan sebanyak 1%, maka return saham akan meningkat sebanyak 2,1%. Untuk variabel debt to equity ratio memiliki nilai 0,031, artinya jika DER atau debt to equity ratio bertambah sebanyak 1%, maka terjadi peningkatan sebanyak 3,1%. Untuk variabel ROE-nya
memiliki nilai 0,051 dalam artian jika meningkat sebanyak 1% maka terjadi peningkatan sebanyak 5,1%. Kemudian variabel dividen payout ratio memiliki nilai 0,238, artinya setiap terjadi penambahan DER sebanyak 1% maka terjadi penurunan sebanyak 23,8%. Untuk hasil uji T-nya yang pertama atau uji parsial, current ratio memiliki nilai hitung 0,684 dalam artian tidak berpengaruh terhadap Y atau terhadap return saham, karena T hitungnya senilai 0,684 dan T tabel 1,992. Karena T hitung kurang dari T tabel maka current ratio tidak berpengaruh. Kemudian untuk DER, nilai T hitung senilai 1,988 dan nilai taraf signifikansinya sangat mepet, ngepres 0,050 karena T hitung kurang dari T tabel yang sebesar 1,992. Jadi H0 diterima dan HA ditolak, artinya dia tidak berpengaruh terhadap return saham. Kemudian untuk ROE atau return on equity memiliki nilai T hitung 0,515, 0,515 dan T tabel 1,992. Karena T hitung kurang dari T tabel sehingga return on equity tidak berpengaruh. Kemudian untuk DPR atau dividend payout ratio memiliki T hitung sebesar minus 2,479, artinya T hitung lebih dari T tabel. Namun untuk signifikansinya 0,05, artinya H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa dividen payout ratio memberikan pengaruh namun negatif dan signifikan terhadap return saham. Untuk pengujian simultan uji F, yaitu yang pertama langsung saja seluruhnya berpengaruh, artinya karena nilai F hitungnya 2,755 dan nilai signifikansinya 0,034 karena dan F tabel, sehingga didapat F tabel sebesar 2,494 dari hasil perhitungannya, sehingga didapatkan nilai F hitung lebih dari F tabel serta nilai signifikansi 0, kurang dari 0,5, maka secara simultan seluruh variabel X atau variabel current ratio, debt to equity ratio, return on equity, dan dividend payout ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Untuk uji R square-nya uji R square didapat hasil senilai 0,082 atau 8,2%, yang artinya variasi variabel dependen dapat dijelaskan sebanyak 8,2% terhadap return saham. Dalam artian sisanya sebanyak 91,8 dapat dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian ini. Telah didapat hasil di atas, sehingga untuk kesimpulannya current ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Kemudian untuk debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Kemudian return on equity juga tidak berpengaruh terhadap return saham. Dan yang terakhir, dividend payout ratio berpengaruh negatif namun dan signifikan terhadap return saham. Dan secara simultan variabel current ratio, debt to equity ratio, return on equity, dan dividend payout ratio berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return saham. Mungkin cukup sekian presentasi artikel dari saya. Ada kekurangannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.